5 tahun diasingkan ke tengah hutan karena penyakit aneh oleh warga desa. Nenek miskin ini ternyata dirawat kuda putih bersayap dan hidup bahagia. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pernahkah kalian melihat seorang nenek renta berkulit melepuh diseret dan dipaksa menjilat sepatu bot berlumpur oleh kades sombong? 5 tahun dia diasingkan layaknya sampah beracun. Tapi siapa sangka, hari di mana sang nenek hendak dibakar hidup-hidup, langit mendadak gelap tertutup puluhan helikopter mewah. Siapkan mental kalian, karena di video Srenova Jaya kali ini, kesombongan akan dibayar lunas dengan kehancuran paling brutal. Tonton sampai habis. Angin sore itu berhembus membawa aroma kematian yang pekat. Bukan dari bangkai hewan, melainkan dari sosok rapuh yang tengah menyeret kakinya di atas tanah berbatu di pinggiran hutan larangan. Nenek Gayatri bernapas dengan susah payah. Dadanya naik turun menciptakan bunyi mengiang serak, seolah ada pasir yang menggesek paru-parunya. 5 tahun sudah ia hidup dalam pengasingan mutlak, membiarkan tubuhnya digerogoti penyakit aneh yang membuat kulitnya melepuh parah. Ruam-ruam hitam sebesar koin menutupi lengannya. Beberapa di antaranya pecah dan mengeluarkan cairan bening berbau anyir, perpaduan antara wangi daun busuk dan besi berkarat. Keringat dingin sebesar biji jagung meluncur dari pelipisnya yang keriput, terasa bagai tetesan air keras saat menyentuh luka-luka terbukanya. Tangan rentanya yang gemetar hebat, dengan kuku-kuku yang menghitam dan menebal, mencengkeram sebuah dahan kayu lapuk sebagai satu-satunya penopang agar tubuhnya yang kurus kering tidak ambruk ke tanah. Namun, di balik kelopak matanya yang layu dan cekung, sepasang netranya memancarkan tatapan setajam elang. Tidak ada keputusasaan di sana. Hanya ada sebongkah kesabaran sedingin es, menunggu waktu yang tepat untuk mengakhiri sandiwara menyakitkan ini. Rasa haus yang membakar kerongkongannya tak lagi bisa ditahan. Sungai kecil di tengah hutan telah mengering sejak kemarau panjang melanda bulan lalu. Rasa perih di tenggorokannya terasa seperti menelan pecahan kaca setiap kali ia mencoba menelan ludah. Dengan sisa tenaga yang menguap seiring detak jantungnya yang berdebar menyakitkan, Gayatri memaksakan diri melangkah keluar dari batas pepohonan gelap, menuju ke arah sumur umum di perbatasan desa. Baru saja ujung kaki telanjangnya yang pecah-pecah menginjak tanah berdebu di batas desa, sebuah teriakan melengking merobek keheningan sore. "Heh, iblis rupa buruk. Berani-beraninya kakimu yang membusuk itu menginjak batas suci desa kami," jerit seorang wanita parubaya berdaster merah muda, menunjuk Gayatri dengan telunjuk yang bergetar penuh rasa jijik. Matanya melotot seakan baru saja melihat hantu yang bangkit dari kubur. Gayatri menghentikan langkahnya. Jantungnya berdentum keras, memompa darah yang terasa membeku di pembuluhnya. Ia berusaha membuka mulut, mencoba merangkai kata. Aku hanya butuh setetes air, nak," bisik Gayatri. Suaranya parau dan bergetar, nyaris tertiup angin. Sungai di dalam hutan sudah mengering. "Setetes air katamu?" Suara berat nan kasar menyambar dari arah pos ronda. Parjo, seorang preman desa bertubuh gempal dengan tato pudar di lengannya, meludah ke tanah tepat di depan kaki Gayatri. "Air di desa kami terlalu suci untuk membasahi kerongkonganmu yang penuh belatung itu. Jangankan air, udara yang kau hirup di sekitar sini saja menodai paru-paru kami. Menjijikkan." Beberapa warga desa mulai berkerumun, tertarik oleh keributan tersebut. Bukannya iba melihat wanita tua yang nyaris pingsan itu, wajah-wajah mereka justru memancarkan kebencian yang mendarah daging. Hidung mereka berkerut menahan mual, beberapa bahkan menutup mulut dengan kain. "Lihat kulitnya. Bau anyirnya sampai membuat anakku muntah-muntah semalaman," teriak seorang ibu sambil mendekap erat anak balitanya, melangkah mundur seolah Gayatri adalah wabah mematikan yang bisa menular lewat tatapan. "Dasar wanita pembawa kutukan. Air liurmu itu racun yang bikin panen padi kami gagal total musim ini. Pergi kau dari sini." Napas Gayatri memburu. Kakinya bergetar hebat tak mampu lagi menahan berat tubuhnya. Ia terhuyung dan jatuh berlutut di atas kerikil tajam. Kulit lututnya yang rapuh robek, mengalirkan darah segar yang bercampur dengan debu kotor. Namun, tak ada keluhan yang keluar dari bibirnya. Ia hanya menunduk, merasakan detak jantungnya yang berpacu liar memukul-mukul tulang rusuknya. "Kau tuli, ya, nenek sihir."
Parjo maju selangkah, menendang ember kayu usang yang tergeletak di dekat tangan Gayatri hingga hancur berkeping-keping. Suara kayu patah itu menggema, diiringi tawa sumbang beberapa pemuda desa. Minum saja nanah dari kulitmu sendiri, atau jilat saja embun di daun beracun sana. Pantas saja keluargamu membuangmu ke hutan. Bangkai hidup sepertimu bahkan tak pantas dikubur di tanah manusia. Kata-kata itu menghantam ulu hati Gayatri lebih keras dari pukulan fisik manapun. Telinganya berdenging hebat. Hinaan demi hinaan terus mengalir bagai air bah yang kotor, menenggelamkan harga dirinya hingga ke dasar lumpur terdalam. Lempar dia. Usir bangkai ini sebelum kumannya meracuni sumur kita. Seru sebuah suara dari belakang kerumunan. Detik berikutnya, sebuah batu sebesar kepalan tangan melayang dan menghantam bahu kanan Gayatri dengan keras. Bunyi debuk tumpul terdengar. Gayatri tersentak. Napasnya tercekat saat rasa nyeri yang luar biasa menjalar dari bahunya hingga ke tulang belakang. Keringat dinginnya mengucur semakin deras, membasahi wajahnya yang pucat pasi. "Biar dia tahu diri," teriak warga lainnya. Tiba-tiba, segumpal kotoran sapi yang masih basah dan berbau busuk melayang tepat mengenai dada Gayatri, mengotori baju kebayanya yang sudah lusuh dan robek di sana-sini. Bau pesing dan kotoran itu langsung menyengat hidungnya, membuat perutnya mual bukan main. "Pergi! Enyah kau ke neraka bersama bau busukmu itu, iblis penyakitan!" Parjo kembali berteriak. Wajahnya merah padam diliputi amarah yang tak beralasan. "Sekali lagi kau berani mendekati sumur ini, aku sendiri yang akan membakar gubuk reotmu beserta dirimu di dalamnya. Camkan itu!" Hujan kerikil dan makian tak kunjung berhenti. Di bawah guyuran rasa sakit dan penghinaan yang merendahkan martabatnya hingga ke titik nadir, tangan Gayatri yang kotor dan gemetar itu diam-diam mengepal erat. Kuku-kukunya menancap ke telapak tangannya sendiri hingga berdarah. Matanya yang tersembunyi di balik helaian rambut putih yang kusut masai menatap kerikil di depannya dengan kilat tajam yang tak terbaca. "Hina aku. Injak-injak harga diriku sesuka kalian." Batinnya berbisik tajam di tengah gemuruh kepalanya yang pening. "Kalian tidak tahu siapa yang sedang kalian lempari kotoran. Nikmatilah kesombongan kalian hari ini, karena sebentar lagi, kalian akan memohon di bawah telapak kakiku ini." Dengan sisa harga diri yang tersimpan rapat di dalam relung jiwanya, Gayatri menyeret tubuhnya yang hancur untuk berbalik. Telinganya berdenging menahan rasa sakit dari lemparan batu yang terus menghujaninya dari belakang. Tanpa membalas satu kata pun, ia merangkak pelan, kembali tertelan ke dalam bayang-bayang pepohonan hutan yang gelap, membawa serta rasa haus yang membakar dan dendam yang mulai menyala di dadanya. Malam turun membawa pelukan es yang seakan ingin membekukan sumsum tulang. Di tengah hutan larangan yang sunyi, gubuk bambu reot beratap rumbia bocor itu sama sekali tidak mampu menahan tikaman angin malam. Nenek Gayatri terbaring melingkar di atas dipan bambu yang berderit menakutkan setiap kali ia menggigil. Lebam ungu kehitaman di bahu kanannya, akibat lemparan batu sore tadi kini membengkak hebat, berdenyut selaras dengan detak jantungnya yang melemah. Namun, yang paling menyiksa adalah ruam-ruam melepuh di sekujur tubuhnya yang mulai bernanah. Udara dingin membuat luka terbuka itu terasa seperti disayat belasan silet karatan secara perlahan. Aroma anyir bercampur bau busuk nanah menguar pekat memenuhi ruangan sempit itu. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi kening Gayatri yang keriput, sementara giginya bergemeretak menahan rasa ngilu yang menusuk persendian. Napasnya terdengar putus-putus, bagai helaian benang rapuh yang siap putus kapan saja. Di tengah kegelapan pekat tanpa satupun pelita, wanita yang aslinya adalah penguasa kerajaan bisnis triliunan rupiah itu memejamkan mata, membiarkan air mata keputusasaan yang hangat mengalir menyusuri pipinya yang keriput dan kotor. Rasa lapar dan haus mencabik-cabik perut dan tenggorokannya, hingga ia nyaris kehilangan kesadaran. Di saat batas antara hidup dan mati terasa begitu tipis, terdengar suara gemerisik dedaunan kering yang terinjak dari luar gubuk. Krek, krek. Tubuh Gayatri seketika menegang. Jantungnya yang tadi berdetak lemah kini berpacu liar, memompa adrenalin yang tersisa. Tangannya yang gemetar meraba-raba kegelapan, mencari dahan kayu lapuk yang biasa ia gunakan untuk berjalan. Apakah Parjo dan warga desa benar-benar datang malam ini untuk membakar gubuknya hidup-hidup? Pintu reot gubuk itu mendecit terbuka, didorong oleh sebuah tangan. Siluet seorang pemuda kurus perlahan melangkah masuk, membelah kegelapan dengan sebuah pelita minyak kecil di tangan kirinya.
Cahaya jingga keemasan dari pelita itu menari-nari, memperlihatkan wajah kuyu seorang pemuda berbaju kaos pudar yang penuh dengan jahitan tambalan di sana-sini. Di tangan kanannya, ia memeluk erat sebuah periuk tanah liat kecil yang masih mengepulkan uap panas, menjaganya seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. "Siapa di sana? Jangan berani mendekat," ancam Gayatri dengan suara parau yang bergetar hebat, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Tangannya mengayunkan dahan kayu secara membabi buta ke udara. "Pergi kalian. Belum puaskah kalian menyiksaku di sumur tadi siang? Mau membakarku sekarang? Lakukan saja." Pemuda itu buru-buru menurunkan pelitanya ke lantai bambu, mengangkat tangan kanannya yang bebas untuk menenangkan sang nenek. "Ampun, Mbah, ampun. Tolong jangan takut. Ini Banyu, Mbah." Banyu cuma pemuda pencari kayu bakar dari desa bawah. Ucapnya dengan nada suara yang begitu lembut dan menenangkan, sangat bertolak belakang dengan kasar dan bengisnya suara warga desa sore tadi. Banyu tidak bermaksud jahat. Banyu dengar Mbah tadi siang tidak sempat minum di sumur. Jadi Banyu diam-diam merebuskan sedikit singkong dan air hangat untuk Mbah. Gayatri terdiam. Dadanya naik turun dengan cepat. Matanya yang awas menatap curiga ke arah pemuda bernama Banyu itu. "Pembohong. Semua orang di desa ini mengutukku. Menjauhlah dariku, anak muda. Tidakkah kau mencium bau busuk ini? Kulitku bernanah. Napasku membawa wabah. Tubuhku ini adalah kutukan. Jika kau mendekat, kau akan ketularan dan dikucilkan seperti diriku," bentak Gayatri, meski suaranya terdengar lebih seperti rintihan pilu yang menyayat hati. Bukannya mundur, Banyu justru melangkah maju tanpa ragu. Hidungnya sedikit pun tidak berkerut mencium aroma anyir yang menyengat dari tubuh sang nenek. Dengan gerakan perlahan, ia melepaskan kain sarung lusuh yang sedari tadi melilit lehernya untuk menahan dingin. Banyu mendekat, lalu dengan penuh kelembutan menyelimutkan sarung tipis nan hangat itu ke atas bahu Gayatri yang terus bergetar. "Racun terburuk di dunia ini bukan berasal dari kulit yang melepuh, Mbah, tapi dari lisan dan hati manusia yang suka menghina sesamanya," tutur Banyu dengan senyum tulus yang memancarkan kejujuran mutlak. Matanya berkaca-kaca melihat kondisi mengenaskan wanita tua di hadapannya. "Banyu sudah sebatang kara sejak kecil, Mbah." Banyu sudah biasa tidur di kandang dan mencium bau kotoran sapi seharian di ladang juragan. Bau Mbah ini tidak ada apa-apanya buat Banyu. Bagi Banyu, Mbah adalah manusia, seorang ibu, seorang nenek yang pantas disayangi, bukan monster yang harus dijauhi. Kata-kata sederhana itu menghantam ulu hati Gayatri lebih keras dari bongkahan batu manapun. Tangan keriput Gayatri meremas ujung sarung lusuh yang kini membungkus bahunya. Kain itu kasar dan penuh jahitan, tapi entah mengapa, terasa jauh lebih hangat dan mewah daripada mantel bulu cerpelai miliaran rupiah yang tersimpan di lemari raksasa mansion mewahnya di ibu kota. Setetes air mata kembali jatuh. Kali ini bukan karena penderitaan, melainkan karena haru yang tak tertahankan. Banyu duduk bersimpuh di lantai bambu yang kotor, memangku periuk tanah liatnya. Ia membuka tutup daun pisang tersebut, melepaskan kepulan asap wangi dari singkong rebus dan kuah gula merah yang hangat. Dengan sabar, ia meniup kuah di sendok kayu usangnya, lalu mendekatkannya ke bibir Gayatri yang pecah-pecah. "Buka mulutnya sedikit, Mbah. Ini airnya sudah Banyu rebus sampai benar-benar mendidih pakai kayu jati tua. Insya Allah sangat aman untuk tenggorokan Mbah yang sakit," bujuk Banyu dengan tatapan penuh permohonan. "Makanlah, Mbah. Sedikit saja supaya perut Mbah tidak kosong dan tidak masuk angin." Banyu suapin pelan-pelan ya. Tangan Gayatri gemetar saat ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Ketika kuah hangat itu menyentuh lidahnya dan mengalir membasahi kerongkongannya yang kering kerontang bagai gurun pasir, sensasi kelegaan yang luar biasa meledak di dadanya. Itu adalah makanan paling lezat yang pernah ia kecap selama 5 tahun hidup dalam neraka pengasingan ini. "Kenapa, Nak? Kenapa kau mau mengorbankan dirimu untuk wanita tua bangka yang dikutuk semua orang ini?" isak Gayatri. Suaranya pecah di sela-sela kunyahan singkong yang lembut. "Jika Kades Tirto atau warga melihatmu di sini, mereka akan memukulmu. Mereka akan mengusirmu dari desa." Banyu mengusap air mata di pipinya sendiri menggunakan punggung tangannya yang kasar, kapalan, dan berdebu. Ia kembali menyodorkan sendok berikutnya dengan senyum yang dipaksakan tegarkan. "Biar saja mereka memukul Banyu, Mbah. Tulang Banyu sudah kebal dihajar kerasnya hidup.
Kalau Banyu membiarkan Embah mati kedinginan dan kelaparan malam ini padahal Banyu punya tenaga untuk berjalan ke sini, Banyu tidak akan pernah bisa memaafkan diri Banyu sendiri seumur hidup. Hukuman Tuhan jauh lebih menakutkan daripada pukulan warga desa, Embah. Di bawah cahaya pelita yang remang, Gayatri menatap wajah polos pemuda berhati emas di hadapannya lekat-lekat. Di balik penampilannya yang gembel, berlumur tanah, dan berbau keringat matahari, pemuda ini menyembunyikan sebongkah berlian paling berharga yang sudah lama Gayatri cari di seluruh penjuru negeri, ketulusan absolut. Saat sendok demi sendok kehangatan itu menyelamatkan nyawanya malam ini, sebuah sumpah yang tak tergoyahkan terukir di dalam batin sang penguasa yayasan raksasa tersebut. Nak, kau telah menyuapkan kehidupan di saat dunia meludahiku. Batin Gayatri dengan mata memancarkan tekad baja yang membara. Mulai detik ini, air matamu adalah urusanku. Dan aku bersumpah demi langit dan bumi, aku akan meletakkan dunia dan seluruh isinya tepat di bawah telapak kakimu. Pagi itu, kedamaian hutan larangan dikoyak tanpa ampun oleh raungan mesin diesel yang memekakkan telinga. Tanah bergetar hebat bak dilanda gempa berkekuatan tinggi, menggetarkan tiang-tiang bambu gubuk reot tempat nenek Gayatri berbaring. Asap hitam pekat berbau solar menyengat menyusup masuk melalui celah dinding rumbia, mencekik paru-parunya. Gayatri terbatuk keras, memaksakan diri bangkit dari dipan bambunya dengan susah payah. Melalui celah pintunya yang reot, matanya yang tajam menangkap pemandangan mengerikan. Dua ekskavator raksasa berwarna kuning kusam sedang merobohkan pohon-pohon pinus berusia puluhan tahun dengan capit besinya, meratakan segalanya seolah alam ini tak ada harganya. Suara ranting kayu yang patah berderak menyayat hati, bersahutan dengan riuh rendah tawa sekelompok pria di luar sana. Di depan barisan monster besi itu, berdirilah kepala desa Tirto. Pria berperut buncit itu berkacak pinggang dengan sangat angkuh. Kemeja batiknya yang ketat seolah menjerit menahan lipatan lemak yang menyesakan, sementara 10 jarinya dipenuhi cincin emas imitasi berukuran besar yang menyilaukan mata saat tertimpa sinar matahari pagi. Dari jarak 10 meter pun, aroma parfum murahan berbau melati sintetis dan keringat masamnya sudah mengalahkan pekatnya bau solar, membuat perut siapa saja bergejolak mual. Di belakangnya, Parjo sang preman bertato pudar dan selusin anak buahnya bersiaga dengan wajah beringas, membawa linggis tajam dan obor bambu yang apinya menari-nari liar tertiup angin kencang. Keluar kau, bangkai hidup pembawa kutukan, raung Tirto menggunakan pelantang suara. Suaranya yang serak dan sumbang menggema, memantul di antara batang pepohonan yang merintih tumbang. Air liurmu saja bisa bikin tanah ini mandul. Enyah kau ke neraka bersama bau busukmu itu. Hari ini adalah hari terakhirmu mengotori pemandangan desaku yang indah. Waktu pengasinganmu sudah habis, nenek sihir. Napas Gayatri memburu. Dengan mengandalkan dahan kayu lapuknya, ia menyeret kakinya yang penuh ruam bernanah, melangkah keluar menembus kepulan debu yang memerihkan mata. Angin kencang meniup rambut putihnya yang kusut masai, menerpa wajah keriputnya yang dipenuhi peluh dingin. Mata tuanya menatap lurus ke arah deretan gigi Tirto yang menghitam karena tembakau. Tidak ada sedikit pun ketakutan di wajah yang hancur itu. Hanya ada ketenangan luar biasa yang dingin dan membekukan. Sebuah sorot mata stoik yang justru membuat Parjo dan beberapa preman di belakang Tirto tanpa sadar meneguk ludah mereka sendiri. Apa yang kau lakukan pada hutan lindung ini, Tirto? Tanya Gayatri. Suaranya pelan dan bergetar karena tenggorokannya yang luka. Namun intonasinya meluncur setajam belati, mengiris keheningan sesaat di antara deru mesin. Tanah ini bukan milikmu. Ini kawasan resapan air bagi jutaan nyawa. Kau tidak punya satu tetes pun hak untuk merobohkan sehelai daun di sini. Hak? Kau berani menguliahi aku soal hak, dasar babi gila berpenyakit? Sembur Tirto sambil tertawa terbahak-bahak hingga perut buncitnya berguncang hebat, memperlihatkan kecongkakan yang tak berdasar. Ia mencabut selembar kertas berstempel merah terang dari saku dadanya dan meremasnya kasar, lalu melemparkannya tepat ke wajah Gayatri. Kertas itu melayang jatuh membentur dada sang nenek, sebelum mendarat di atas tanah berdebu di dekat telapak kakinya yang pecah-pecah. Buka matamu yang buta dan katarak itu lebar-lebar, tunjuk Tirto dengan telunjuk gemuknya. Ini adalah surat izin resmi dari Bupati. Seluruh kawasan hutan kumuh tak berguna ini sudah dibeli oleh konsorsium investor raksasa dari ibu kota. Dalam waktu 24 jam, tanah mandul ini akan disulap menjadi pabrik pengolahan limbah kimia terbesar di provinsi ini. Uang ganti ruginya sudah mengalir ke rekening desa, dan tentu saja, ke kantongku. Gayatri menunduk,
Menatap nanar selembar kertas berlogo burung Garuda yang baru saja menghina akal sehatnya. Detak jantungnya bertalu-talu memukul tulang rusuknya. Ia, sang penguasa tahta emas, pemilik tunggal yayasan Pegasus Emas, yang memegang sertifikat hak guna usaha abadi atas jutaan hektar tanah ini, tahu persis bahwa tidak ada satupun goresan tinta sakti miliknya yang pernah turun untuk menyetujui proyek laknat tersebut. Tirto jelas telah memalsukan dokumen, menyuap pejabat birokrasi korup demi mengantongi uang haram dari mafia industri. Amarah murni mulai mendidih di setiap jengkal pembuluh darahnya. Tangannya yang berhias ruam hitam mengepal. Kuat hingga kuku-kuku tebalnya menancap dan melukai telapak tangannya sendiri, menahan diri agar tidak meledak saat itu juga. Dan kau tahu apa bagian terbaiknya dari proyek ini, nenek sihir? Lanjut Tirto dengan seringai licik yang memuakan. Ia meludah tepat di samping kaki Gayatri yang telanjang. Gubuk reot berbau kotoranmu ini berada tepat di titik pusat pondasi utama pabrik. Jadi, pilihannya malam ini cuma ada dua. Kau pergi merangkak dari sini menggunakan sisa tenaga di kakimu yang membusuk itu untuk mati di parit jalan raya. Atau, kau tetap diam di sini dan kami jadikan kau pupuk abu bersama gubuk sialan ini. Kau sedang menggali liang lahatmu sendiri yang paling dalam, Tirto. Desis Gayatri dengan nada suara yang seketika berubah berat dan penuh otoritas, membalas tatapan merendahkan pria arogan itu dengan sorot mata yang menggelapkan suasana. Sertifikat bodong itu akan menjelma menjadi tali yang mencekik lehermu sendiri di pengadilan. Tidak akan pernah ada satupun pabrik limbah yang berdiri menodai tanah ini, selama aku masih bernapas. Wajah Tirto seketika memerah pada mbak disiram air mendidih. Urat-urat tebal di lehernya menonjol keluar. Merasa sangat terhina karena seorang wanita renta gembel berbau busuk berani menentangnya di depan anak buahnya, ia mengatupkan rahangnya kuat-kuat. Dengan gerakan kasar, Tirto merampas sebuah obor menyala dari tangan Parjo dan melangkah maju mendekati Gayatri. Hawa panas dari kobaran api itu menjilat wajah keriput sang nenek, membuat ruam melepuh di pipinya terasa seakan disayat belasan silet karatan. Dasar kotoran hewan tak tahu diuntung, maki Tirto dengan urat leher menegang hebat, ludahnya muncrat mengenai wajah Gayatri. Kau pikir gertakan murahanmu bisa membuatku takut? Aku ini penguasa tunggal di tanah ini. Parjo, perintahkan operator ekskavator untuk maju sekarang juga. Ratakan gubuk najis ini dengan tanah. Tirto mundur selangkah, mengangkat tangannya tinggi-tinggi memberi komando dengan tawa iblis yang melengking. Dan kalau gembel bau ini tidak mau menyingkir dari jalurnya, gila saja tubuh rentanya sekalian. Biar belatung di kulitnya musnah dimakan pelat besi mesin ini. Maju. Raungan mesin ekskavator kembali menggelegar. Kali ini jauh lebih buas dan mematikan. Roda rantai besinya yang seukuran manusia dewasa mulai berputar cepat, menggila semak belukar hingga hancur, dan bergerak maju dengan kecepatan mengerikan menuju gubuk bambu nenek Gayatri. Tanah di bawah telapak kaki sang ratu menyamar itu bergetar sangat hebat, hingga membuatnya nyaris terjengkang. Asap hitam pekat mengepul menutupi sinar matahari, menciptakan bayangan kelam dari capit besi raksasa yang siap menelan tubuh ringkihnya. Di tengah suara bising yang menggerambak monster mekanik, mata nenek Gayatri tak berkedip sepersekon pun. Ia berdiri tegak menantang baja, merencanakan sebuah perhitungan akhir yang akan membuat pria sombong di depannya ini menangis darah memohon ampunan. Monster besi kuning raksasa itu mengaum buas, memuntahkan kepulan asap hitam pekat beraroma solar yang mencekik rongga dada. Roda rantai bajanya menggilas tanah berbatu tanpa ampun, menciptakan gempa buatan yang membuat lutut rapuh nenek Gayatri bergetar hebat. Moncong capit baja sebesar rumah itu terangkat ke udara, menutupi sinar matahari pagi bak rahang iblis mekanik yang siap mencabik-cabik gubuk rumbia berbau pesing tersebut hingga rata dengan tanah. Gayatri mematung. Kuku-kukunya yang menghitam dan menebal menancap kuat pada dahan penopangnya, hingga buku-buku jarinya memutih. Hawa panas dari mesin diesel itu membakar kulit wajahnya yang melepuh. Namun tak sedetik pun ia memalingkan tatapan elangnya dari cengkeraman maut yang kini berjarak tinggal beberapa meter dari tubuh rentanya. Tepat ketika capit besi itu mengayun turun untuk memberikan hantaman pertama yang menghancurkan, sebuah bayangan kurus berkelebat membelah tirai debu. Sosok itu melompat dengan kecepatan penuh, merentangkan kedua lengannya yang ringkih layaknya tameng hidup tepat di antara moncong ekskavator dan tubuh nenek Gayatri. Mesin raksasa itu berdecit nyaring memekakan telinga, mengerem mendadak hanya sejengkal dari wajah seorang pemuda berbaju kaos penuh tambalan yang napasnya terengah-engah hebat.
Tangan kirinya memeluk erat sebuah periuk tanah liat kecil yang masih mengepulkan uap hangat beraroma kaldu tulang sapi, makan siang sederhana yang ia pertaruhkan nyawanya untuk diantarkan kepada sang nenek malang di tengah kekacauan ini. Hentikan mesin jahanam ini sekarang juga, atau kalian harus menggilas tubuhku lebih dulu sampai hancur. Teriak Banyu dengan urat leher menonjol, suaranya parau namun membelah kebisingan mesin layaknya petir yang menyambar di siang bolong. Keringat sebesar biji jagung membanjiri pelipisnya yang kotor oleh debu tanah. Namun sepasang mata pemuda itu memancarkan keberanian murni yang membakar, menatap nyalang ke arah Kades Tirto yang terperanjat di atas tumpukan batang pohon pinus yang telah tumbang. Melihat aksi nekat tak masuk akal itu, wajah Kades Tirto seketika berubah merah pada bak kepiting rebus. Ia meludah kasar ke tanah berlumpur, membuang puntung rokoknya dengan perasaan muak yang tak tertahankan. Oh, lihat siapa yang datang menantang maut. Pahlawan kesiangan bau kotoran sapi rupanya. Cemoh Tirto dengan tawa sumbang yang menggema merendahkan harga diri. Perut buncitnya berguncang hebat saat ia menunjuk Banyu menggunakan tongkat komandonya yang berlapis emas imitasi. Heh, gembel yatim piatu. Nyawamu sekeluarga bahkan tidak seharga bahan bakar mesin yang kau hentikan ini. Menyingkir dari sana sebelum kucacah daging kurusmu itu jadi pakan anjing liar. Tanah ini bukan milik desa, Pak Kades. Bapak tidak punya hak merampas gubuk Mbah Gayatri dan merusak hutan lindung ini secara sepihak. Balas Banyu tanpa rasa takut sedikitpun. Kakinya menancap kokoh di atas tanah berdebu meski lututnya gemetar menahan getaran mesin raksasa di depannya. Mbah Gayatri sedang sakit parah. Tubuhnya penuh luka. Di mana hati nurani kalian sebagai manusia? Hah? Tega sekali mengusir dan ingin membunuh wanita tua renta yang sekarat di tengah hutan begini. Keberanian pemuda gembel itu justru menyulut amarah Parjo sang preman desa yang merasa otoritasnya ditantang. Otot-otot di lengan bertatonya menegang keras saat ia mencengkeram sebuah balok kayu jati tebal yang di ujungnya menancap paku berkarat. Hati nurani matamu buta, anjing kurap. Raung Parjo seraya melompat maju dengan langkah beringas bak predator kelaparan. Tanpa memberikan aba-aba atau waktu untuk menghindar, balok kayu sekeras besi itu diayunkan dengan kecepatan penuh, menghantam keras pelipis kiri Banyu. Kerak. Bunyi tulang berderak terdengar sangat mengerikan menyayat keheningan hutan. Tubuh ringkih Banyu terpental keras ke belakang, menabrak dinding bambu gubuk hingga bergetar hebat seakan mau runtuh. Darah segar seketika menyembur dari pelipisnya yang robek menganga, mengalir deras membasahi wajah Kuyu dan baju tambalannya dengan warna merah pekat yang amis. Namun, di luar nalar manusia, dalam kondisi setengah sadar dan pandangan yang berkunang-kunang, insting pertama pemuda itu bukanlah melindungi kepalanya sendiri yang bocor. Banyu justru melengkungkan punggungnya, meringkuk menjadi tameng bundar di atas kerikil tajam, memeluk erat periuk tanah liat berisi kaldu hangat itu di dadanya agar tidak tumpah ke tanah. Seakan sepotong kehangatan untuk sang nenek itu jauh lebih berharga dari nyawanya sendiri. Banyu! Teriak Gayatri tertahan, suaranya tercekat menyakitkan di tenggorokan yang kering. Jantung sang miliarder penguasa tahta emas itu serasa dihantam palu godam ribuan ton. Mata tuanya membelalak ngeri melihat pemuda yang baru semalam menyelamatkannya dari hawa dingin, kini tersungkur mandi darah murni di hadapannya. Pukul dia sampai mati, Parjo. Biar bocah miskin tak tahu diri ini tahu rasanya melawan penguasa mutlak. Perintah Tirto dengan mata melotot memancarkan kepuasan sadis, memamerkan deretan giginya yang hitam dengan tawa iblis yang melengking ke udara. Habisi cecunguk itu sekalian di tempat. Anggap saja pemanasan yang menyenangkan sebelum kita membumi hanguskan gubuk najis ini. Mendapat perintah keji itu, Parjo dan 3 anak buahnya maju membabi buta layaknya sekawanan hiena kelaparan. Sepatu bot berlumpur yang ujungnya berlapis besi mendarat bertubi-tubi menghujani tubuh Banyu yang meringkuk tak berdaya. Bug! Bug! Tendangan demi tendangan bersarang kasar di tulang rusuk, punggung, dan perut pemuda malang itu. Banyu terbatuk keras hingga tersedak darahnya sendiri, memuntahkan cairan merah pekat bercampur tanah ke atas telapak tangannya yang gemetar. Pukul terus! Pecahkan kepalanya yang keras batu itu. Ejek Parjo dengan seringai iblis, sambil kembali mendaratkan tendangan telak rahang Banyu hingga sang pemuda nyaris kehilangan kesadaran. Bela terusi bangkai penyakitan ini, yatim piatu gila. Kalian berdua sama-sama sampah bernanah yang cuma mengotori dunia yang indah ini. Di tengah siksaan brutal yang meremukkan seluruh persendian tulangnya, Banyu berusaha keras mengangkat kepalanya yang bersimbah darah segar.
Melalui mata kirinya yang kini membengkak ungu pekat dan nyaris tertutup rapat, ia menatap tajam menantang Parjo. Pukuli aku sampai mati, bajingan. Tapi jangan berani-beraninya kalian menyentuh tubuh nenek ini seujung kuku pun. Desis Banyu dengan napas tersengal parah. Darah segar terus menggelegak dari sudut bibirnya yang pecah setiap kali ia memaksakan diri berbicara. Namun tangannya yang patah tetap merengkuh periuk kaldu hangat itu sekuat tenaga di dadanya. Ketulusan mutlak yang tak kenal kompromi. Melihat pengorbanan suci yang tak masuk akal itu, pertahanan stoik yang selama 5 tahun dibangun rapat oleh Gayatri hancur berkeping-keping. Ia, ratu dunia bisnis yang tak pernah meneteskan air mata walau dikuliti rasa sakit setiap hari, kini terisak hebat dalam diam. Air mata yang hangat dan perih mengalir deras menyusuri kerut wajahnya, membersihkan debu-debu yang menempel di pipinya. Tubuh rentanya bergetar hebat, bukan lagi karena getaran mesin, melainkan karena ledakan amarah purba yang membakar habis relung jiwanya yang terdalam. Pemuda bodoh yang suci, jerit batin Gayatri amat pedih. Napasnya tersendat melihat genangan darah Banyu mulai meresap ke dalam tanah hutan larangan. Kenapa kau buang nyawamu yang berharga untuk wanita tua yang sudah mati rasa ini? Darah sucimu terlalu mahal, teramat mahal untuk ditumpahkan demi melindungiku. Tangan Gayatri yang dipenuhi ruam hitam bernanah meremas dadanya sendiri yang terasa hancur lebur melihat malaikat penyelamatnya disiksa tanpa ampun. Di bawah bayangan kelam capit baja ekskavator raksasa yang mengancam nyawa, dan di tengah gelak tawa Kades Tirto yang mengutuk layaknya iblis dari dasar neraka, Nenek Gayatri bersumpah dengan nama leluhurnya dan seluruh kekayaan yang ia genggam. Demi setiap tetes darah suci pemuda ini yang jatuh membasahi bumiku, batin sang pemilik tunggal Yayasan Kuda Putih bersayap dengan aura membunuh yang sangat pekat dan mematikan. Aku akan memastikan kalian semua, para lintah darat keparat, mengemis kematian dalam tangisan berdarah tepat di bawah telapak kakiku sebelum matahari terbenam esok hari. Lidah api jingga yang rakus berkobar buas, melahap habis atap rumbia dan dinding bambu gubuk malang itu hanya dalam hitungan detik. Asap hitam pekat bergulung-gulung naik udara, membawa serta aroma hangus yang mencekik paru-paru. Suara gemertak bambu yang terbakar bersahutan dengan gelak tawa Kades Tirto yang menggelegar penuh kemenangan. Di bawah kakinya, Banyu telah terkapar tak berdaya. Wajahnya hancur bersimbah darah segar yang meresap ke dalam tanah berdebu. Pingsan setelah menerima hantaman terakhir dari balok kayu berpaku milik Parjo. Nenek Gayatri mematung ngeri. Matanya yang biasa setajam elang kini melebar menyaksikan satu-satunya tempat berlindung dan satu-satunya pemuda yang menyayanginya dihancurkan tanpa sisa. Bakar! Bakar sarang wabah kutukan itu sampai tidak tersisa satu helai abu pun. Raung Kades Tirto dengan urat leher yang menonjol hebat, wajahnya memerah penuh euforia sadis. Ia menunjuk ke arah kobaran api yang memantul di bola matanya yang serakah. Biar panasnya api ini menyucikan tanah dewata kita dari bau pesing dan kuman mematikan si tua bangka ini. Hari ini, kita bersihkan desa kita dari kotoran sejarah. Belum sempat Nenek Gayatri meratapi jatuhnya Banyu, sebuah tambang rami yang sangat kasar, tebal, dan berbau kotoran kerbau tiba-tiba dilemparkan melingkari pinggang rentanya. Parjo menarik ujung tambang itu dengan sentakan yang sangat brutal. Kulit pinggang Gayatri yang penuh ruam melepuh, seketika bergesekan dengan serat kasar tambang tersebut. Beberapa bisul nanahnya pecah serentak, menyemburkan cairan bening bercampur darah pekat yang langsung menodai kebaya lusuhnya. Gayatri terkesiap hebat. Napasnya putus ketika saat rasa perih yang melumpuhkan saraf menjalar dari pinggang hingga ke ubun-ubunnya. Tubuhnya yang kurus kering dan rapuh langsung tersungkur jatuh ke tanah berbatu. Jalan, hewan peliharaan bermata buta. Waktunya pawai pameran bangkai hidup, maki Parjo sambil tertawa beringas. Ia menarik tambang itu seperti sedang menyeret seekor anjing liar berpenyakitan. Maju kau, nenek sihir. Jangan harap kau bisa mati dengan mudah di hutan ini. Seluruh warga desa sudah menunggu tontonan utama di alun-alun. Kikisan kerikil tajam dan akar pohon yang menonjol merobek kulit lutut, serta telapak kaki Gayatri tanpa ampun. Darah segar menetes, meninggalkan jejak merah memanjang di sepanjang jalan tanah liat yang ia lewati. Setiap tarikan dari Parjo adalah siksaan neraka. Keringat dingin mengucur deras, bercampur dengan debu tebal yang menutupi wajahnya. Namun, sang miliarder penguasa tahta itu mengunci rapat mulutnya. Tidak ada satupun rintihan ampun yang keluar dari bibirnya yang pecah-pecah. Rahangnya mengatup kaku, menyimpan dendam yang kini menggumpal padat bak magma yang siap meletus. Sepanjang perjalanan menuju alun-alun,
Ratusan warga desa telah berbaris di kiri dan kanan jalan tanah. Bukannya iba melihat wanita tua yang diseret bersimbah darah, mereka justru bersorak-sorai layaknya menyambut pahlawan yang membawa pulang monster buruan. Mampus kau, iblis pembawa sial. Gara-gara kau, sapi-sapiku mati kelaparan bulan lalu. Jerit seorang petani bertopi caping, melemparkan segenggam tanah basah yang langsung menghantam pelipis Gayatri. Lempar dia ke jurang saja, Pak Kades. Udara desa kita jadi tercemar bau bangkai karena napasnya. Timpal seorang ibu berdas terluntur yang menggendong bakul, meludah ke arah Gayatri dengan wajah penuh rasa jijik yang mendarah daging. Lihat nanahnya yang menetes itu. Benar-benar menjijikan. Aku sampai mau muntah melihat wajahnya yang hancur. Setibanya di alun-alun desa yang terik, Parjo mengentakkan tambang itu untuk terakhir kalinya, membuat tubuh nenek Gayatri terlempar dan jatuh tertelungkup tepat di tengah lapangan tanah merah. Di hadapannya, berdiri sebuah panggung kayu sederhana tempat Kades Tirto telah menunggu dengan gaya bak seorang raja tiran. Tirto melangkah turun dari panggung dengan lambat, sengaja menginjak sebuah genangan lumpur coklat pekat bercampur kotoran ayam peliharaan warga. Suara tapak sepatu botnya yang berlumpur memecah keheningan saat seluruh warga menahan napas. Lihatlah baik-baik, wargaku tercinta. Inilah wujud asli dari dosa dan kutukan yang menggerogoti desa kita. Pidato Tirto dengan suara serak yang dilantangkan pelantang suara, tangannya merentang lebar meminta persetujuan massa yang langsung disoraki dengan gemuruh tepuk tangan. Hari ini, aku, kepala desa kalian yang agung, akan memberikan keadilan yang selama ini kalian dambakan. Tirto kemudian menunduk, menatap remeh ke arah Gayatri yang masih tertelungkup menahan sakit yang meremukan tulang rusuknya. Sang Kades menyeringai lebar, memamerkan gigi hitamnya, lalu meludah tepat ke rambut putih Gayatri yang berdebu. Hei, sampah bernanah, bisik Tirto dengan nada sarkasme yang sangat tajam, sengaja mendekatkan pelantang suara ke wajahnya. Kau lihat sepatu botku ini? Lumpur kotor yang menempel di alas sepatuku ini jauh lebih berharga daripada nyawamu dan nyawa cecunguk yatim piatu yang berdarah-darah membelamu tadi. Gayatri memaksa otot lehernya yang kaku untuk mengangkat kepalanya. Matanya yang merah menyala menatap lurus ke arah mata Tirto. Napasnya terdengar berderak menyakitkan di tenggorokan, namun tatapannya tak gentar sedikit pun. Jika kau ingin anak gembel bernama Banyu itu tidak kucacah menjadi pakan lele sore ini, ancam Tirto dengan seringai iblis yang melebarkan lipatan lemak di wajahnya. Ia menodongkan ujung sepatu botnya yang basah oleh lumpur kotor tepat ke depan bibir nenek Gayatri. Jilat lumpur di sepatuku ini sampai mengkilap. Bersihkan dengan lidah beracunmu itu sekarang juga di depan semua orang. Tunjukkan pada dunia bahwa kau hanyalah cacing tanah yang pantas diinjak. Hening seketika menyelimuti alun-alun. Ratusan pasang mata menatap lapar, menantikan hancurnya sisa-sisa harga diri wanita tua tersebut. Dada Gayatri bergemuruh hebat. Jantungnya memompa darah yang terasa sepanas lava pijar. Penghinaan ini adalah titik nadir yang tak termaafkan. Diusir, disiksa, hingga dipaksa menjilat kotoran manusia sombong ini. Kau tidak akan pernah mendapatkan kepuasan itu, Tirto, desis Gayatri dengan suara parau yang bergetar. Tangannya yang gemetar parah menekan tanah, mencoba mengangkat separuh badannya yang hancur untuk menantang. Bahkan jika langit runtuh, lidahku tidak akan pernah menyentuh najis dari manusia sepertimu. Oh, berani melawan rupanya. Dasar babi tua keras kepala. Raung Tirto kalap. Ia mengangkat kakinya yang memakai sepatu bot berat itu tinggi-tinggi, lalu menginjakannya dengan kekuatan penuh tepat ke atas kepala belakang Gayatri, memaksa wajah keriput yang penuh luka itu terjerembab dan terbenam ke dalam genangan lumpur yang kotor. Rasa sakit meledak di tengkorak Gayatri. Lumpur dingin dan kotoran masuk ke mulut dan hidungnya, mencekik napasnya. Tawa meledak dari kerumunan warga, bersorak gembira melihat pemandangan keji tersebut. Namun, di bawah telapak kaki sang tiran, di dalam kegelapan lumpur yang menyumbat pandangannya, seulas senyum tipis yang amat mengerikan justru terbentuk di bibir sang miliarder. Nikmatilah tawamu, Tirto, batin Gayatri dengan sumpah berdarah yang menggema di relung jiwanya. Injak kepalaku sekuat yang kau mau. Karena sebentar lagi, kau akan menyadari bahwa kau baru saja menginjak tombol kehancuranmu sendiri. Sorak-sorai bengis merobek langit siang yang terik. Sepatu bot berlumpur milik Kades Tirto masih menekan tengkuk nenek Gayatri tanpa ampun, membenamkan wajah keriput yang penuh ruam itu semakin dalam ke dalam kubangan kotoran berbau amis.
Darah yang mengucur dari dahi sang nenek bercampur dengan lumpur hitam, menciptakan noda pekat yang menodai bumi. Namun, di bawah siksaan yang meremukkan tulang lehernya itu, Gayatri sama sekali tidak merintih. Udara di sekitarnya seolah membeku, memancarkan aura kematian yang perlahan membuat bulu kuduk beberapa warga berdiri tanpa alasan. "Hei, Parjo, berikan tongkat rotan berduri itu padaku sekarang juga," raung Tirto Kalap. Urat-urat tebal di lehernya menonjol hingga nyaris pecah. Ia menengadahkan tangannya dengan angkuh. "Mulut tua ini terlalu keras kepala untuk sekadar menjilat sepatuku. Sepertinya aku harus mencambuk punggung bernanahnya sampai daging busuknya terkelupas dari tulang. Barulah dia mau mengemis dan menyembah kakiku di depan kalian semua." "Ini, bos, pukul saja sampai mati, biar kita jadikan tontonan gratis untuk warga yang bosan," sahut Parjo sambil melemparkan sebatang rotan tebal berbalut kawat karatan ke tangan sang kades. Preman berbadan gempal itu tertawa beringas, memamerkan deretan giginya yang kuning. "Atau perlu kumiringkan kepalanya supaya bos bisa memukul tepat di batang hidungnya?" Tirto menangkap rotan itu dengan seringai iblis yang memuakan. Cincin emas imitasi di jari-jarinya bergemerincing. Ratusan warga yang mengelilingi alun-alun menahan napas, beberapa bahkan bersorak liar layaknya sekawanan gladiator kelaparan di arena pembantaian. Kades berperut buncit itu mengambil kuda-kuda, mengangkat rotan kawat berduri itu tinggi-tinggi ke udara. Otot lengannya menegang keras, siap untuk memberikan hantaman mematikan yang akan menghancurkan tulang belakang wanita malang di bawah kakinya. "Tamat riwayatmu hari ini, bangkai pembawa sial. Enyah kau ke dasar neraka," teriak Tirto dengan mata melotot penuh kepuasan sadis, memfokuskan sasarannya pada tengkuk Gayatri. Namun, sepersekian detik sebelum rotan maut itu mengayun membelah angin, sebuah anomali mengerikan terjadi. Matahari siang yang semula membakar ubun-ubun mendadak tertutup seluruhnya. Bukan oleh awan mendung, melainkan oleh bayangan metalik raksasa yang menyapu bersih cahaya dari alun-alun desa. Suasana yang tadinya terang benderang berubah redup dan kelam seketika. Bersamaan dengan itu, sebuah getaran aneh merayap dari dalam perut bumi, menggetarkan kerikil dan mengiakan genangan air di lapangan dengan ritme yang buas. "Heh, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba gelap gulita begini?" Pekik seorang ibu berdas terluntur, suaranya bergetar hebat saat ia mendongak menatap langit, memeluk keranjang sayurnya dengan panik ke dadanya. "Suara apa itu? Wai, kayak ada gempa dari atas langit. Telingaku mau pecah," timpal seorang pemuda desa sambil menutup kedua telinganya rapat-rapat. Wajahnya mendadak pucat pasi menahan rasa ngilu yang menusuk gendang telinga. Getaran itu berubah menjadi dentuman suara yang memekakkan telinga. "Wah, wah, wah." Suara putaran baling-baling baja raksasa membelah udara dengan kekuatan destruktif. Angin topan buatan seketika menghantam alun-alun bak badai Katrina yang mengamuk. Debu tanah merah, dedaunan kering, hingga atap seng pos ronda berterbangan ke udara, menciptakan pusaran kekacauan yang membutakan mata. Tekanan udara yang luar biasa berat menghantam dada setiap orang, memaksa paru-paru mereka bekerja keras hanya untuk bisa bernapas. Dari balik pusaran debu yang pekat, menembus lapisan langit, muncullah pemandangan yang membekukan akal sehat. Bukan sekadar satu atau dua, melainkan puluhan helikopter super VIP berwarna putih bersih dengan kilau metalik bermunculan bagai sekawanan predator raksasa yang mengepung mangsa. Di lambung setiap helikopter mewah itu, terpampang jelas sebuah lambang emas murni berukuran masif. Seekor kuda putih bersayap yang sedang meronta, logo legendaris dari Yayasan Pegasus Emas, konglomerat absolut penguasa ekonomi benua. "Ya Tuhan, itu pesawat apa? Pesawat alien. Militer?" gagap Kades Tirto. Rotan berduri itu merosot jatuh dari tangannya yang mendadak tremor parah. Lutut sang kades gemetar hebat saling beradu. Wajah arogan yang tadi merah padam kini sepucat mayat yang kehabisan darah. "Bos! Lari, bos! Itu bukan pesawat biasa. Anginnya bisa bikin kita terbang mati di tekuk besi," jerit Parjo ketakutan setengah mati. Tubuh sok jagonya terpelanting ke belakang sejauh 2 meter, hanya karena tersapu embusan angin baling-baling. Ia merangkak menjauh dengan sisa tenaga, menutupi kepalanya dan meninggalkan bosnya sendirian bak pengecut sejati. "Awas! Menunduk semua! Tiarap kalau tidak mau mati tersapu badai baling-baling," teriak para warga yang kini menangis histeris.
Kerumunan yang tadinya bersorak kejam kini berhamburan layaknya semut yang sarangnya disiram air mendidih. Mereka bertumpuk satu sama lain, menempelkan wajah ke tanah dengan penuh rasa ngeri yang melumpuhkan akal. Sebuah helikopter terbesar dan paling mewah, dengan baling-baling ganda dan moncong berlapis baja anti peluru, turun perlahan tepat di titik tengah alun-alun. Roda pendaratannya menghantam tanah dengan suara dentuman berat yang menggetarkan tulang iga Kades Tirto. Angin dari helikopter itu memukul tubuh buncit Tirto tanpa ampun, membuatnya terhuyung mundur hingga tersandung kakinya sendiri dan jatuh terduduk di kubangan lumpur kotor tempat ia menyiksa Gayatri tadi. Pintu geser hidrolik helikopter raksasa itu terbuka dengan desisan tajam yang mengintimidasi. Dalam hitungan detik, puluhan pria tegap berseragam tempur hitam pekat anti-teror, lengkap dengan rompi anti peluru, kacamata taktis, dan senapan mesin laras panjang, berhamburan keluar. Mereka bergerak dengan presisi militer yang mematikan, langsung membentuk formasi pagar betis melingkari area pendaratan. Ratusan ujung laras senapan yang dingin dan haus darah serentak diokang secara bersamaan. Bunyi kreklak mekanis baja yang menggemakan teror absolut ke seluruh penjuru desa. Ujung moncong senjata tajam itu tertuju tepat pada satu titik, dahi Kades Tirto. Jangan tembak. Ampun, Pak Jenderal. Tolong jangan tembak. Saya cuma kepala desa miskin. Saya tidak melakukan makar teroris. Raung Tirto dengan air mata dan ingus yang seketika menyembur keluar menutupi kumisnya. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, mengesot mundur di atas lumpur. Celananya terasa hangat karena ia tak sanggup lagi menahan buang air kecil saking takutnya. Tutup mulut busukmu itu, hama kotor! Bentak komandan pasukan elit dari balik topeng hitamnya. Suaranya menggelegar melalui megafon helm taktisnya. Ia maju sedetik kilat lalu menendang dada Tirto dengan sepatu lars bajanya, hingga Kades arogan itu terlentang memuntahkan air liur. 1 inci saja kau bergerak, otak kotormu akan berceceran menghiasi tanah lempung ini. Di tengah teror ekstrim yang membungkam seluruh mulut sombong warga desa dan membuat mereka mengompol ketakutan, sesosok tubuh kurus berlumur lumpur perlahan bergerak bangkit. Nenek Gayatri bertumpu pada kedua tangannya yang bergetar namun kukuh. Lumpur hitam masih menetes dari wajah keriputnya. Namun saat ia mendongak, tatapan stoik yang dingin dan membekukan itu menyapu seluruh pasukan elit di hadapannya. Tidak ada satupun laras senapan yang berani mengarah padanya. Sebaliknya, saat melihat wanita renta berpenyakit itu berdiri tegak, komandan pasukan elit langsung membuang senjatanya, menjatuhkan diri berlutut dengan satu kaki di atas tanah berlumpur, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kami telah menemukan Anda, yang mulia Nyonya Besar. Lapor sang komandan dengan suara bergetar penuh rasa hormat yang absolut, membuat bola mata Tirto nyaris meledak keluar dari rongganya menyaksikan pemandangan gila tersebut. Alun-alun desa yang biasanya bising oleh suara pasar kini mendadak sunyi, seolah waktu berhenti berputar di bawah bayang-bayang baling-baling baja. Ratusan warga desa masih meringkuk di atas tanah, tak berani mengangkat kepala mereka menghadapi moncong senjata pasukan elit yang mengelilingi mereka bagai pagar kematian. Di tengah pusaran debu yang mulai mereda, Nenek Gayatri berdiri dengan punggung tegak, meskipun sisa-sisa lumpur hitam dan darah kering masih menempel di wajah keriputnya. Pemandangan itu sungguh ganjil. Seorang wanita yang dianggap sampah masyarakat kini disembah oleh pasukan bersenjata lengkap yang terlihat mampu meratakan seluruh kabupaten dalam satu malam. Dari helikopter utama yang paling megah, turunlah 5 orang berbaju putih bersih dengan logo salib emas di dada mereka. Mereka bukan dokter biasa. Langkah mereka mantap, membawa koper-koper logam futuristik yang memantulkan cahaya matahari dengan kilau yang menyilaukan. Di barisan paling depan, seorang pria parubaya berkacamata dengan tatapan tajam, dokter utama Yayasan Pegasus, berlari kecil menuju Gayatri, lalu berlutut di depannya dengan napas yang memburu karena rasa hormat yang mendalam. Mohon ampun atas keterlambatan kami, yang mulia Nyonya Besar Gayatri, ucap sang dokter dengan suara bariton yang bergetar. Tangannya yang gemetar membuka koper logam itu, mengeluarkan sebuah alat suntik otomatis tanpa jarum yang berisi cairan berwarna biru safir bercahaya. Selama 5 tahun kami mencari keberadaan Anda setelah konfu Anda disabotase di hutan ini. Kami tidak menyangka manusia-manusia biadab ini berani memperlakukan Anda seperti ini. Kades Tirto, yang masih terduduk lemas di kubangan lumpur, menatap pemandangan itu dengan mata yang nyaris melompat dari rongganya. Napasnya tersengal. Dadanya terasa sesak seolah ada batu besar yang menghimpitnya. Yang mulia? Nyonya Besar? Gumamnya dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Dokter, Anda pasti salah orang.
Itu bukan nyonya besar. Itu nenek sihir pembawa wabah. Lihat kulitnya. Dia menjijikan. Dia sampah. Gayatri menoleh perlahan. Tatapan matanya yang tadi dingin kini berkilat dengan otoritas yang mematikan. Tirto, desisnya, suaranya kini terdengar jauh lebih dalam dan bergema, tak lagi serak seperti wanita sekarat. Kau menyebut penyakit ini wabah? Kau, yang setiap malam selama 5 tahun menyelinap ke sumber airku untuk menuangkan getah black oleander yang membuat kulitku meradang dan membusuk? Kau menyebutku sampah setelah kau mencoba mencuri seluruh tanah leluhurku. Mendengar itu, Tirto seketika terdiam. Wajahnya yang semula pucat kini berubah menjadi abu-abu. Rahasianya, kejahatan yang ia simpan rapat-rapat selama setengah dekade, dibongkar di depan seluruh warga dan pasukan bersenjata dalam satu kalimat. Dokter, lakukan sekarang, perintah Gayatri datar. Sang dokter segera menempelkan alat suntik itu ke leher Gayatri. Suara desisan halus PSST terdengar, mengirimkan serum penawar tingkat tinggi langsung ke aliran darah sang ratu. Apa yang terjadi berikutnya adalah keajaiban medis yang tampak seperti sihir bagi orang awam. Dalam hitungan detik, ruam-ruam hitam yang tadinya bernanah dan berbau busuk mulai mengering dengan kecepatan mata memandang. Kulit yang melepuh itu terkelupas secara alami bagai kulit ular. Jatuh ke tanah menjadi serpihan abu hitam yang tak lagi berbau. Di balik lapisan kulit yang hancur itu, muncul kulit baru yang putih bersih, halus, dan bercahaya, kulit yang hanya dimiliki oleh mereka yang hidup dalam kemewahan absolut dan perawatan terbaik dunia. Rambut putihnya yang semula kusut masai kini tampak berkilau perak layaknya mahkota alami. Gayatri berdiri lebih tegak. Auranya berubah drastis dari seorang pesakitan menjadi penguasa yang mampu menggetarkan ekonomi dunia hanya dengan satu jentikan jari. Berikan jubahku. Suara Gayatri kini terdengar jernih dan berwibawa. Seorang asisten segera menyampirkan jubah bludru hitam dengan sulaman benang emas berbentuk Pegasus di punggungnya. Jubah itu menutupi kebaya lusuhnya yang robek. Gayatri melangkah maju, melewati Tirto yang masih mematung layaknya patung lumpur yang malang. Tolong, ampuni saya. Nyonya besar, saya tidak tahu. Saya sungguh tidak tahu kalau itu Anda. Ratap Tirto, tiba-tiba bersujud dan mencoba meraih ujung jubah Gayatri dengan tangannya yang kotor. Saya hanya orang kecil yang hilaf. Tolong, jangan hancurkan hidup saya. Gayatri menghentikan langkahnya tanpa menoleh. Kau tidak tahu siapa aku. Jadi kau merasa punya hak untuk menginjakku? Kau merasa punya hak untuk menyiksa Banyu? Satu-satunya manusia yang masih memiliki nurani di desa terkutuk ini. Gayatri menarik napas dalam. Aroma antiseptik mewah kini menggantikan bau lumpur di sekitarnya. Komandan. Di mana Banyu? Jika ada satu goresan permanen di tubuhnya, aku ingin desa ini dihapus dari peta hari ini juga. Lapor, Yang Mulia. Tim medis kedua sedang mengevakuasi saudara Banyu dari hutan. Komandan pasukan elit memberikan hormat militer yang kaku. Kondisinya kritis, namun detak jantungnya stabil. Kami akan membawanya ke rumah sakit pusat milik yayasan dengan helikopter medis tercepat. Gayatri mengangguk pelan, matanya sedikit melunak saat mendengar nama Banyu, namun kembali menajam saat menatap kerumunan warga yang kini gemetar ketakutan. Beberapa warga yang tadi melemparinya dengan batu kini mulai menangis, menyadari bahwa mereka baru saja mencoba membunuh sosok yang secara hukum adalah pemilik sah atas seluruh tanah, rumah, dan nyawa di desa ini. Tirto, Gayatri berbalik, menatap langsung ke mata sang kades yang kini sudah berurai air mata dan ingus. Kau ingin aku menjilat sepatumu tadi, bukan? Sekarang, lihatlah ke atas. Lihat lambang kuda putih di helikopter itu. Itulah lambang yang akan menggilas seluruh kesombonganmu sampai tak tersisa. Kau tidak hanya akan kehilangan jabatanmu, kau akan kehilangan setiap sen yang kau curi, setiap inci tanah yang kau banggakan, dan kau akan menghabiskan sisa umurmu di sel paling gelap yang bisa dibeli oleh uangku. Tirto menjerit histeris. Sebuah jeritan penuh keputusasaan yang memecah kesunyian alun-alun. Ia mencoba berdiri untuk lari, namun sebuah tendangan dari sepatu Lars Komandan mendarat telak di perut buncitnya, membuatnya kembali tersungkur di genangan lumpur yang kini terasa seperti kuburannya sendiri. Bawa dia, perintah Gayatri dingin. Dan pastikan seluruh warga desa ini melihat bagaimana penguasa mereka yang agung diseret seperti anjing liar menuju pengadilan. Gayatri melangkah menuju helikopter utamanya.
Setiap langkahnya diikuti oleh puluhan laras senjata yang bersiaga. Di matanya, tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanyalah perhitungan keadilan yang harus diselesaikan. Penyamaran 5 tahun ini telah berakhir. Dan kini, dunia akan merasakan kembali amukan sang ratu kuda putih bersayap. Hening yang mencengkeram alun-alun desa bak cengkeraman maut. Tidak ada lagi gelak tawa beringas. Tak ada lagi makian kotor. Ratusan warga yang tadinya bersorak kejam kini gemetar hebat dengan wajah mencium tanah. Tak berani menatap sosok agung yang berdiri tegak di pusat lapangan. Gayatri, yang kini mengenakan jubah bludru hitam bersulam emas logo kuda putih bersayap, memancarkan aura dominasi mutlak yang membuat udara terasa berat. Di bawah kakinya, Kepala Desa Tirto masih bersujud di genangan lumpur, menangis terisak-isak layaknya anak kecil yang kehilangan akal sehat. Seorang pria muda bertubuh tegap dalam balutan setelan jas bespoke Italia yang rapi melangkah turun dari helikopter utama. Ia adalah Leo, asisten pribadi sekaligus tangan kanan Nyonya Besar Gayatri. Tangan bersarung tangan putihnya membawa sebuah koper platinum berukiran lambang Yayasan Pegasus Emas. Langkahnya yang mantap memecah keheningan. Sebelum akhirnya ia berhenti tepat di samping Gayatri dan membungkuk hormat. Seluruh dokumen legalitas dan arsip pusat telah kami bawa, Yang Mulia Nyonya Besar. Ucap Leo dengan suara bariton yang tegas dan menggema, sengaja dibesarkan agar seluruh telinga yang menempel di tanah mendengarnya dengan jelas. Sesuai perintah darurat Anda, kami juga telah mengunci seluruh akses finansial dan membekukan rekening milik tiran kecil ini. Gayatri mengangguk pelan. Mata elangnya yang dingin menunduk, menatap sosok gempal Tirto yang kini tak lebih dari seonggok daging tak berdaya. Angkat kepalamu, lintah darat, perintah Gayatri. Suaranya tidak membentak, namun ketegasannya seakan mampu membelah baja. Beberapa menit yang lalu, kau melemparkan selembar kertas sampah ke wajahku dan mengklaim sebagai penguasa mutlak. Sekarang, mari kita bicara tentang hukum yang sesungguhnya. Dengan sisa tenaga yang gemetar, Tirto mendongak. Wajah arogan yang biasanya memerah oleh kesombongan itu kini sepucat mayat, berlumur air mata dan ingus kotor. Ampun, Nyonya, saya punya surat izin resmi dari Bupati. Saya tidak tahu kalau tanah ini. Surat izin Bupati? Sela Gayatri diiringi tawa dingin yang mengiris nurani, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Leo, beritahu babi gila ini di mana letak kesalahan fatalnya. Leo membuka koper platinum tersebut dengan bunyi klik mekanis yang tajam. Ia menarik sebuah map kulit kuno bersampul emas dan mengeluarkan gulungan perkamen tebal berstempel timbul Istana Negara. Dengarkan baik-baik, Kades Tirto, lantang Leo, suaranya memantul di sudut-sudut alun-alun. Bupati yang menandatangani surat bodohmu itu sudah ditangkap oleh Komisi Anti Rasuah setengah jam yang lalu atas laporan langsung dari Yayasan Pegasus Emas. Dan dokumen yang saya pegang ini adalah sertifikat hak guna usaha abadi dan hak milik mutlak atas 500.000 hektar kawasan ini. Disahkan langsung oleh Presiden 40 tahun yang lalu. Mata Tirto terbelalak lebar hingga nyaris robek. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu artinya, lanjut Leo dengan seringai sinis yang mematikan, hutan lindung yang kau hancurkan, alun-alun tempatmu berpijak, bahkan rumah mewah berlantai 3 di ujung jalan itu, semuanya berdiri di atas tanah milik pribadi Nyonya Besar Gayatri. Tidak mungkin. Rintih Tirto memukul-mukul tanah berlumpur dengan histeris. Seluruh ilusi kekuasaannya hancur berkeping-keping dalam satu kedipan mata. Itu hasil keringat saya. Itu rumah saya. Keringatmu? Desis Gayatri, melangkah maju hingga ujung sepatu bot kulit mahalnya menyentuh dahi Tirto. Itu adalah darah dan air mata wargaku yang kau peras. Itu adalah hasil korupsi dana desa dan suap dari mafia limbah. Kau mengusirku, menendangku, dan menyiksa malaikat kecilku Banyu demi memperkaya dirimu sendiri di atas propertiku. Gayatri lalu mengalihkan tatapannya yang membakar ke arah kerumunan warga desa yang masih meringkuk ketakutan. Dan kalian semua, suara Gayatri menggelegar bak petir, membuat beberapa warga berteriak kecil menahan tangis. Kalian yang menyorakiku saat aku diseret. Kalian yang melempariku kotoran saat aku kelaparan. Apakah kalian sadar? Udara yang kalian hirup dan air yang kalian minum di desa ini adalah belas kasihanku? Aku menyamar menjadi yang paling hina untuk melihat hati nurani kalian. Dan yang kutemukan hanyalah sekumpulan iblis berwujud manusia. Ampuni kami,
Nyonya, kami buta. Kami dihasut kades gila ini. Jerit Parjo sang preman dari kejauhan, menangis meraung-raung sambil menyembah-nyembah ke arah Gayatri, membuang semua harga dirinya. Warga lain pun ikut menangis histeris, memohon belas kasihan. Namun wajah Gayatri tetap sedingin es. Tidak ada ruang untuk pemaafan bagi mereka yang telah menyiksa Banyu. Ia kembali menatap Tirto, lalu menunjuk arah rumah mewah berlantai 3 bergaya Eropa yang menjulang congkak di ujung alun-alun, istana pribadi milik sang kades. Kau sangat menyukai mesin ekskavatormu, bukan, Tirto? Tanya Gayatri dengan nada suara yang merendah, namun mematikan. Kau berniat menggunakan monster besi itu untuk meratakan gubukku dan menggilas tubuhku. Sekarang, mari kita lihat bagaimana rasanya melihat istanamu sendiri berubah menjadi debu. Jangan, Nyonya, tolong, jerit Tirto. Matanya melotot dipenuhi teror absolut saat menyadari apa yang akan terjadi. Di dalam sana ada emas batangan saya. Istri saya ada di dalam sana. Saya mohon, ambil nyawa saya tapi jangan ambil harta saya. Leo, perintahkan pasukan elit untuk mengevakuasi istri dan penghuni rumah itu dalam 1 menit. Perintah Gayatri tanpa mengedipkan mata, intonasinya mutlak tak terbantahkan. Setelah mereka keluar, ambil alih kedua ekskavator itu. Ratakan bangunan najis itu dengan tanah. Jangan sisakan satu bata pun berdiri utuh. Siap, laksanakan, Yang Mulia. Dalam hitungan detik, belasan prajurit berseragam hitam berlari menyerbu rumah mewah Tirto. Suara jeritan wanita terdengar dari kejauhan saat istri Tirto yang arogan diseret keluar dengan pakaian tidurnya. Bersamaan dengan itu, 2 operator dari pasukan elit Pegasus melompat masuk ke dalam kabin ekskavator yang tadi digunakan Tirto. Mesin diesel itu kembali meraung buas. Namun kali ini, moncong capit besinya tidak mengarah ke gubuk Rumbia, melainkan berputar haluan menuju istana sang kades. Brak, crash. Suara beton yang dihancurkan menggelegar membelah langit sore. Capit ekskavator menghantam pilar-pilar marmer rumah itu dengan kekuatan penuh. Kaca-kaca kristal pecah berhamburan ke udara, memantulkan cahaya matahari yang mulai condong ke barat. Atap genteng mahalnya runtuh dalam satu tarikan beringas dari lengan baja mesin tersebut. Debu tebal mengepul tinggi, menelan habis simbol kesombongan Tirto selama ini. Tidak aaak, hartaku, emasku. Tirto menjerit meraung-raung, mencakar-cakar tanah hingga kuku-kukunya berdarah. Ia meronta-ronta gila melihat istananya yang dibangun dari uang haram dilumat habis di depan matanya sendiri. Gayatri berdiri kokoh dengan jubah hitamnya yang berkibar tertiup angin kehancuran. Matanya menyaksikan kejatuhan sang tiran tanpa sedikit pun rasa kasihan. Keadilan telah ditegakkan, dan karma dari kuda putih bersayap baru saja dimulai. Debu tebal sisa runtuhan beton masih mengambang di udara sore, menciptakan kabut kelabu yang menutupi sisa-sisa kesombongan Tirto. Istana berlantai 3 yang dibangun dari tetesan keringat dan darah warga miskin itu kini tak lebih dari gunungan puing tak berbentuk. Di tengah alun-alun yang porak-poranda, raungan sirene dari belasan mobil kepolisian lapis baja membelah keheningan. Bukan polisi tingkat kecamatan, melainkan pasukan khusus dari markas besar kepolisian yang langsung turun tangan atas panggilan VIP dari Leo. Tirto tidak lagi menangis. Ia berada dalam kondisi syok katatonik. Tatapannya kosong menatap reruntuhan rumahnya. Kemeja batiknya robek dan berlumur lumpur kotoran ayam. Cincin-cincin emas imitasi yang selalu ia pamerkan telah terlepas dan terinjak-injak di dalam kubangan. Tirto Suroso. Atas tuduhan pemalsuan dokumen negara, perusakan alam lindung, korupsi dana desa tingkat berat, dan percobaan pembunuhan berencana, Anda ditahan. Raung seorang perwira tinggi kepolisian dengan wajah tegas. Suara besi bergemerincing nyaring saat sepasang borgol baja dingin mengunci pergelangan tangan Tirto yang gemetar dengan sangat kasar. Hak-hak Anda sebagai warga negara telah dicabut. Seret dia ke mobil tahanan karantina maksimum. Harta saya, emas saya di bawah lantai marmer. Gumam Tirto tak waras. Air liurnya menetes dari sudut bibir saat 2 anggota Brimob menyeret ketiaknya. Tubuh gempalnya diseret membelah kerumunan warganya sendiri bagai karung beras busuk. Tak ada satupun pandangan iba. Warga desa yang tadinya bersorak membelanya kini menunduk pucat, takut tatapan mereka akan membuat polisi ikut menyeret mereka. Nenek Gayatri membuang muka, tak sudi lagi melihat wajah tiran rendahan itu.
Jubah bludru hitam bersulam emasnya berkibar pelan tertiup angin sore. "Leo," panggilnya tanpa menoleh. Pastikan lintah darat itu dan seluruh preman bayarannya, termasuk Parjo, tidak pernah melihat matahari lagi dari balik sel isolasi bawah tanah mereka. "Sesuai kehendak Anda, Yang Mulia," sahut Leo seraya menunduk hormat. "Lalu, bagaimana dengan sisa warga desa ini? Apakah kita ratakan seluruh desa dan usir mereka?" Mendengar itu, ratusan warga desa serentak menjatuhkan lutut mereka ke tanah, menangis tersedu-sedu dan menyembah-nyembah ke arah Gayatri, memohon pengampunan atas dosa mereka melemparinya kotoran dan batu. "Biarkan mereka tinggal," ucap Gayatri dengan tatapan sedingin es. Suaranya menggema mematikan di alun-alun. "Tapi mulai besok pagi, mereka harus bekerja membangun kembali gubuk rumbia tempatku tinggal, dan menanam kembali setiap pohon pinus yang mereka biarkan ditebang hari ini, tanpa bayaran. Jika ada satu pohon yang mati, usir satu keluarga dari tanah ini." Hukuman mutlak itu dijawab dengan tangisan syukur bercampur ketakutan dari para warga. Namun, perhatian Gayatri seketika teralih ketika suara gemuruh baling-baling helikopter medis VIP bertanda palang merah emas turun perlahan di sisi barat alun-alun. Jantung sang miliarder berdegup kencang, memecah topeng stoiknya. Pintu hidrolik terbuka, menampilkan sekelompok perawat kepresidenan yang tengah mendorong sebuah kursi roda berteknologi tinggi. Di atas kursi roda itu, duduklah Banyu. Kepalanya diperban tebal berwarna putih bersih dengan sedikit bercak merah yang merembes di pelipis kirinya. Tangan kanannya digips, sementara selang infus menyalurkan cairan bernutrisi tinggi ke dalam nadinya. Meski wajahnya penuh lebam biru keunguan dan matanya nyaris tertutup bengkak, pemuda itu memaksa untuk tetap sadar. Matanya yang kebingungan menyapu pilar-pilar tentara bersenjata, helikopter mewah, dan warga yang berlutut. Tunggu, di mana ini? Suster, tolong, di mana Mbah Gayatri?" Rintih Banyu dengan suara serak menahan ngilu di rahangnya. Ia mencoba meronta dari kursinya. "Kades Tirto mau membakar gubuknya. Saya harus menolong Mbah. Dia sendirian, dia sedang sakit parah." Air mata murni akhirnya runtuh dari pelupuk mata Gayatri. Ketangguhan baja yang ia perlihatkan saat menghancurkan Tirto seketika luluh lantak digantikan naluri seorang ibu yang hatinya hancur berkeping-keping. Dengan langkah setengah berlari, sang penguasa dunia bisnis itu menghampiri kursi roda Banyu dan langsung memeluk tubuh ringkih pemuda itu dengan sangat erat, menenggelamkan wajah pemuda miskin itu ke dalam pelukan jubah beludru mewahnya. "Aku di sini, Cah Bagus. Mbah di sini. Mbah sudah aman sekarang, berkat kamu." Isak Gayatri, suaranya bergetar hebat diiringi rasa syukur yang tak terhingga. Tangan halusnya yang tak lagi keriput dan melepuh mengusap lembut punggung Banyu. Aroma parfum mewah dari tubuh Gayatri membuat pemuda itu tertegun. Banyu mendongak dengan susah payah. Mata satu-satunya yang masih bisa terbuka membelalak lebar melihat wajah cantik dan bersih wanita paruhbaya berwibawa di hadapannya. Tidak ada lagi kulit bernanah. Tak ada lagi bau pesing dan anyir. Mbah? Ini benaran Mbah Gayatri? Tetapi kulit Mbah, penyakit Mbah, itu semua hanya racun ujian, Nak. Racun untuk melihat siapa manusia yang masih memiliki hati di dunia yang busuk ini, bisik Gayatri seraya mengusap air mata yang jatuh ke pipi Banyu. Ia menangkup wajah pemuda itu dengan kedua tangannya. "Saat dunia melempariku kotoran hewan, kau datang membawa kehangatan. Saat mesin baja itu ingin menggilasku, kau korbankan nyawamu dan menjadikan tulang rusukmu sebagai tamengku. Darahmu terlalu suci untuk menetes di tanah gersang ini, Banyu." Banyu terdiam, masih mencoba mencerna realitas yang berputar terlalu cepat di luar nalar masa lalunya sebagai pemungut kayu bakar. Gayatri kemudian berdiri tegak. Ia meraih tangan kasar dan kapalan Banyu, mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara, menantang langit sore yang mulai memerah. Sorot kamera dari beberapa helikopter pengawas menyiarkan momen itu secara langsung ke seluruh stasiun televisi dan jaringan bisnis global. "Dengarkan aku, seluruh dunia," deklarasi Gayatri dengan suara yang membelah cakrawala. Air matanya telah mengering diganti dengan kebanggaan mutlak.
Pemuda berbaju tambalan di hadapan kalian ini telah mempertaruhkan nyawanya demi sebotol air dan sepanci kaldu untuk wanita tua yang dibuang masyarakat. Mulai detik ini, aku, Gayatri, pemilik tunggal Yayasan Kuda Putih Bersayap, mengumumkan bahwa pemungut kayu bakar ini adalah putra angkatku. Warga desa menahan napas serentak. Suara kamera helikopter berdengung mengabadikan sejarah gila tersebut. Banyu bukan lagi yatim piatu miskin, lanjut Gayatri, menatap tajam ke kamera yang menyiarkan wajahnya. Seluruh aset triliunan rupiah milik Pegasus Emas, jaringan hotel bintang 7, rute pelayaran, dan jutaan hektar lahan di negara ini, semuanya kini berada di bawah namanya. Dia adalah pewaris tahta tunggal kerajaan bisnisku. Siapapun yang berani merendahkannya, akan berhadapan langsung dengan murka kuda putih bersayap. Banyu terisak hebat, bukan karena harta yang disebutkan, namun karena seumur hidupnya, inilah pertama kalinya ada seseorang yang mengakuinya sebagai putra, melindunginya, dan memeluknya dengan cinta yang begitu tulus. Matahari terbenam perlahan, menyinari pemuda miskin berbaju rombeng yang dalam waktu kurang dari 24 jam, telah merajai puncak dunia, tepat di atas puing-puing kesombongan musuhnya.